Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Sinau. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Saifuddin, dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ya teman-teman, pada video ini saya akan memberikan tambahan materi mengenai ethical principle, quick test, and decision making guideline atau prinsip etika, tes cepat, dan paduan atau pedoman pembuatan keputusan. Nah, di sini kriteria yang digunakan untuk sebuah ethical reasoning atau penalaran etis itu terdapat 3 kriteria. Kriteria pertama yakni penalaran moral harus bersifat logis, jadi harus masuk akal. Penilaian moral jangan sampai melakukan penilaian moral dengan standar-standar yang tidak masuk akal. Terus apa itu kriteria yang kedua yakni bukti faktual atau factual evidence type yang dikutip untuk mendukung penilaian seseorang harus bersifat akurat, relevan, dan lengkap. Jadi kebenaran penilaian itu atau pendukung bukti-bukti faktual itu harus akurat, relevan, dan lengkap. Terus yang ketiga, kriteria yang ketiga yakni standar etika yang digunakan haruslah bersifat konsisten, jadi tidak boleh berubah-ubah. Misalnya untuk hari ini menggunakan standar A, untuk besok menggunakan standar B, itu tidak baik. Terus ini ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan tentunya atau seorang manajer tentang penilaian etik atau pembuatan keputusan yang berdasarkan penilaian etik. Kira-kira pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi saya untuk memilih tindakan tersebut? Jadi yang menjadi pemangku kebijakan untuk menentukan sebuah keputusan itu ditanya begini dulu, apa motivasi saya untuk memilih tindakan yang ini, misalnya menilai etika itu baik atau tidak. Ini kira-kira yang dijadikan motivasi itu apa? Selanjutnya ini ada beberapa pendekatan mengenai etika atau etisnya yang bisa digunakan di pendekatan ini untuk menilai suatu etika. Dalam hal ini penilaian tersebut berakibat pada pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama yakni ada ethical relativism atau relativisme etik. Ya, relativisme etik ini self interest, jadi lebih ditekankan pada kepribadian atau self interest, ketertarikan diri seseorang. Oke, ciri dari ethical relativism ini yang pertama yakni ethical relativism menyatakan bahwa tidak ada standar atau aturan universal yang dapat digunakan untuk memandu atau mengevaluasi moralitas suatu tindakan. Jadi yang kedua, yakni pandangan tersebut berpendapat, jadi pandangan yang pertama ini berpendapat bahwa seseorang
menetapkan standar moral mereka sendiri untuk menilai tindakan mereka. Jadi lebih ke self interest tadi. Jadi lebih dikembalikan kepada diri sendiri. Ini juga disebut sebagai naif relativism. Jadi ethical relativism ini juga disebut sebagai relativisme yang sifatnya naif. Terus ciri yang terakhir yaitu logika ethical relativism ini biasanya berhubungan atau meluas ke suatu budaya. Jadi biasanya ethical relativism ini berhubungan dengan budaya tempat. Terus ketika menerapkan sebuah pendekatan ethical relativism, ini ada beberapa manfaat atau ada manfaat yang bisa didapatkan. Manfaatnya apa? Manfaatnya yakni kemampuan untuk mengenali perbedaan antara nilai-nilai individu dan sosial, custom ini adat istiadat dan standar moral. Terus ini adalah keuntungannya. Jadi ketika menerapkan model pendekatan ethical relativism ini diharapkan suatu organisasi dapat mengenali perbedaan antara nilai individu, kondisi sosial dan adat istiadat serta standar moral yang ada. Misalnya dari orang Jawa gimana, orang Sunda itu standar moralnya gimana kan pasti berbeda-beda. Jadi akan lebih terjadi banyak banyak keragaman dalam suatu organisasi. Terus selanjutnya yakni ketika menerapkan ini permasalahan yang muncul apa? Biasanya metode atau pendekatan ethical relativism ini menyiratkan suatu dasar kemalasan. Ini problemnya, ya karena hanya didasarkan pada self interest, maka akan menyiratkan sebuah atau sesuatu yang didasari sebuah kemalasan. Biasanya akan kontradiktif dengan pengalaman sehari-hari. Biasanya dalam suatu organisasi ada pengalaman sehari-hari atau kebiasaannya seperti apa, ini bisa terjadi kontradiktif. Terus relativisme dapat juga bersifat menjadi sesuatu yang pendekatan yang sifatnya absolut, jadi tidak jelas. Ini karena ya dikembalikan kepada diri sendiri tadi, karena pribadi manusia itu pasti akan berbeda. Selanjutnya yakni pendekatan atau model utilitarianisme atau pendekatan konsekuensialis atau berbasis hasil, result based approach. Ya, utilitarianisme, utility itu kan artinya adalah hasil. Jadi lebih ditekankan kepada hasil atau asas kemanfaatan. Oke, ciri dari utilitarianisme yang pertama yakni pandangan dasar menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai sebagai right baik, good right benar, good baik atau salah, ini berdasarkan pada konsekuensinya atau kemanfaatannya. Terus ciri yang kedua yakni otoritas moral yang mendorong utilitarianisme berjalan adalah konsekuensi atau hasil yang diperhitungkan dari sebuah tindakan
terlepas dari prinsip-prinsip lain yang menentukan cara atau motivasi untuk eh, mengambil tindakan tersebut. Jadi lebih ditekankan kepada konsekuensi atau hasil seperti yang saya jelaskan di awal. Selanjutnya utilitarianisme ini juga mencakup prinsip-prinsip yang lain juga. Selanjutnya yakni model pendekatan utilitarianisme ini terjadi permasalahan atau timbul beberapa masalah jika kita menerapkan model utilitarianisme dalam sebuah organisasi. Biasanya masalah yang akan muncul, yang pertama ya tidak ada kesepakatan tentang definisi baik untuk dimaksimalkan. Jadi karena sifatnya asas kemanfaatan, jadi ya ngambang lah. Ini yang penting itu manfaatnya, masalah prosesnya itu baik atau buruk itu tergantung kepribadian seseorang untuk menilainya. Ini sebenarnya hampir sama dengan relatif, tetapi ini lebih ditekankan kepada hasil suatu tindakan. Terus yang kedua, yakni tidak ada kesepakatan tentang siapa yang membuat keputusan atau memutuskan. Terus yang ketiga problemnya yakni bagaimana biaya dan manfaat yang sifatnya moneter itu bisa diukur, atau pertaruhan non moneter ini diukur. Jadi lebih biasanya kalau dalam perusahaan kan manfaatnya hal-hal yang sifatnya moneter atau sifatnya material. Tapi kalau yang non moneter ini tidak bisa diukur. Terus selanjutnya tidak mempertimbangkan individu. Perbedaan dari utilitarianisme dan relativisme tadi ini, kalau relativisme ini masih mempertimbangkan individu, terus kondisi sosial, adat. Tapi kalau yang ini tidak mempertimbangkan individu, yang penting ya pendekatannya berbasis hasil saja. Terus selanjutnya prinsip hak dan keadilan diabaikan. Jadi right dan justice ini diabaikan dalam prinsip utilitarianisme. Yang penting ya saya jelaskan sekali lagi, yang penting hasilnya untuk masalah adil atau tidak, pelanggar hak atau tidak, urusan belakangan. Selanjutnya yakni pendekatan model universalisme. Universal ini adalah pendekatan umum. Pendekatan universalisme ini berbasis dative base atau berbasis penugasan atau bersifat deontologi. Ciri dari universalisme yakni pandangan universalisme ini juga disebut sebagai deontological ethic atau non-sequentialis ethic, dan berpendapat bahwa cara membenarkan tujuan dari suatu tindakan bukan dari konsekuensinya. Jadi ini sebenarnya antitesa dari utilitarianisme tadi. Ini prinsip Kant ini salah satu tokoh atau salah satu ahli yang mengusulkan model pendekatan ini adalah Kant. Tentang imperatif kategori, menempatkan otoritas moral untuk mengambil tindakan atas kewajiban individu terhadap individu yang lain. Ini lebih menekankan humanity ya, atau kemanusiaan.
Selanjutnya the categorical imperative consists of two. Jadi imperatif kategori ini eh, konsisten pada dua bagian di atas ini. Oke, selanjutnya yakni kelemahan utama universalisme dan imperatif kategori Kant. Jadi ini ada kesamaan antara universalisme dan imperatif yang dicetuskan oleh Kant. Meliputi yang pertama yakni prinsip tidak tepat dan tidak memiliki guna praktis. Jadi karena sifatnya universal, jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu istilahnya gelambiar untuk model pendekatan ini. Terus kelemahan yang kedua yakni sulit untuk menyelesaikan konflik kepentingan karena tidak ada pakem atau patokan atau standar yang pasti, maka akan sulit untuk menyelesaikan sebuah konflik kepentingan. Terus yang ketiga yakni tidak memungkinkan untuk memprioritaskan tugas seseorang. Jadi tidak ada kemungkinan untuk prioritas tugas, ini kelemahannya. Oke, selanjutnya yakni pendekatan berbasis right atau hak. Ini dari pendekatan berbasis hak atau right. Moral right berdasarkan pada hak hukum dan prinsip kewajiban. Jadi ini lebih ditekankan pada legal right. Terus hak dapat mengesampingkan prinsip utilitarian, jadi juga antitesa atau penolakan dari utilitarian tadi. Terus batasan hak tersebut antara lain dapat digunakan untuk menyamarkan dan memanipulasi kepentingan dan klaim politik yang egois dan tidak adil. Jadi berbasis pendekatan berbasis hak ini memiliki batasan, dapat digunakan untuk menyamarkan dan memanipulasi kepentingan dan klaim politik yang egois dan tidak adil, ini sebagai perlawanan. Tapi perlindungan hak terkadang juga bisa mengorbankan hak orang lain. Jadi kadang-kadang hak yang kita miliki itu bertentangan atau bertabrakan dengan hak orang lain. Kekurangannya lagi atau batasannya lagi, limit of right come into question. Jadi batasan hak itu sampai mana yang dipertanyakan. Ini kelemahan dari metode right yang menjadi batasan atau kelemahannya. Terus selanjutnya yakni pendekatan berbasis justice atau keadilan. Ini meliputi 3 hal. Yang pertama yakni prosedur, terus kompensasi, dan retribusi. Oke, prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan. Ini ciri dari model pendekatan justice tadi. Terus yang kedua, dua prinsip keadilan yang diakui yang mewakili prinsip keadilan meliputi persamaan hak yang sesuai dengan fairness atau kebebasan yang sama bagi orang lain. Terus yang kedua yakni mengatur atau pengaturan
dalam ketimpangan ekonomi dan sosial. Jadi berbasis keadilan ini lebih menekankan pada ke ekonomi dan ketimpangan sosial. Oke, tipe dari pendekatan berbasis hak ini ada 4 ya. Yang pertama yakni kompensatori, ini sebagai pengganti dari model-model pendekatan sebelumnya. Terus yang kedua adalah retributif, distributif, serta prosedural. Jadi ini 4 jenis atau 4 tipe keadilan atau model pendekatan justice ini. Oke, ini Pak step-stepnya dijelaskan. Masalah yang digunakan prinsip keadilan, ini permasalahan-permasalahan jika menggunakan prinsip atau model pendekatan justice ini atau berbasis keadilan. Yang pertama yakni siapa yang memutuskan yang benar dan yang salah. Jadi siapa sih yang memutuskan kira-kira ini benar ini salah? Karena ini berbasis hak juga. Apabila si A yang memutuskan, maka khawatir ini juga akan melanggar keadilan si B. Terus siapa yang memiliki otoritas moral untuk menghukum? Jadi kira-kira siapa? Kalau dalam perusahaan misalnya ada tim khusus, tim audit atau lain-lain. Tapi kalau dalam perusahaan yang belum memiliki itu, kira-kira siapa yang memiliki otoritas itu? Terus selanjutnya, dapatkah sebuah peluang dan beban didistribusikan secara fair atau secara adil? Oke, di sini juga dijelaskan bahwa justice, right, and power sesuatu yang saling terkait. Di antara 3 hal, justice, right, and power ini adalah antara keadilan, hak, dan kekuasaan ini sesuatu yang saling terkait. 2 langkah transformasi justice ini, 2 langkah yang dilakukan untuk transformasi model pendekatan berbasis keadilan. Yang pertama yakni sadar akan hak dan kekuasaanmu. Jadi ini untuk yang membuat kebijakan ini harus sadar akan hak dan kekuasaannya. Terus yang kedua adalah harus digunakan kekuatan yang sah atau cara-cara yang legitimate untuk memperoleh suatu hak. Nah, di sini selanjutnya yakni model atau manajemen immoral, amoral, atau moral. Saya jelaskan satu persatu. Immoral management atau manajemen, kalau kita tarik ke dalam bahasa Indonesia ini, immoral ini sangat tidak bermoral, amoral tidak bermoral, dan manajemen bermoral. Oke, immoral. Immoral berarti secara sengaja bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan perlakuan yang adil dan merata terhadap pemangku kepentingan lainnya. Ini manajemen stakeholder ya, ada immoral, amoral, dan moral. Terus selanjutnya yakni model manajemen amoral. Ini terjadi ketika orang lain diperlakukan dengan lalai tanpa mempedulikan konsekuensi atau tindakan atau sebuah aturan atau kebijakan.
Terus yang ketiga ya ini manajemen yang didasarkan pada atau manajemen bermoral. Ini mempertimbangkan nilai pada perhatian yang adil, equitable, fair, dan hanya konsentrasi dari orang lain yang terlibat. Jadi kalau yang ini perbedaannya antara yang sangat tidak bermoral dan manajemen yang mengedepankan moral. Ini ada gaya pengambilan keputusan ini berdasarkan hasil survei dari Stanley Korik. Ini bisa Anda cari referensi di bukunya atau di internet ya. Ini ada 5 hal, 5 penekanan terkait dengan individual primer dan terkait dengan etika individu primer dan sekunder yang dalam pembuatan sebuah keputusan atau pengambilan keputusan. Yang pertama adalah individualisme, altruisme, terus pragmatisme, dan yang ketiga adalah idealisme. Kalau individualisme itu berdasarkan pada dirinya sendiri ya. Terus ada pragmatis, ini cuek saja. Terus idealis ini lebih lebih kukuh pada pendirian ya, idealis. Ya ini tes cepat ini dari Bentley University atau Universitas Bentley ini menyarankan yakni menggunakan 6 pendekatan ya, 6 pertanyaan sebelum mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan yang bisa digunakan menurut ini Bentley yakni is it right? It is fine. Apakah ini adil? Apakah ini fair? Terus selanjutnya yakni who get hurt atau siapa yang akan tersakiti dengan keputusan ini. Terus apakah Anda merasa nyaman jika detail keputusan Anda ditampilkan pada sebuah halaman depan sebuah berita ya. Kalau dulu newspaper, kalau sekarang ya misalnya berita online. Terus kira-kira apa yang akan Anda suruh kepada anak Anda untuk dilakukan? Ini hubungannya dengan anaknya. Terus kira-kira rasanya seperti apa? Atau how does it smile? Ini menurut 6 pertanyaan menurut Universitas Bentley. Selanjutnya ini adalah model tes klasik mengenai etika. Itu yang pertama adalah ada golden rule, intuiti etik, the mean end etik, terus
test of common sense, terus yang terakhir yakni test of ventilation. Yang pertama saya jelaskan yakni mengenai aturan emas atau golden rule. Ini sebuah aturan yang diciptakan kira-kira untuk kebaikan bersama, atau apakah saya ingin orang ini melakukan ini kepada saya, jadi kembalikan kepada dirinya sendiri, ini bisa dinilai sebagai aturan emas. Terus yang kedua yakni di intuition ethic, yakni maksudnya etika intuisi, atau intuisi itu apa ya? Ya, etika yang didasarkan pada sebuah intuisi. Terus yang ketiga yakni etika atau tes etika sarana akhir. Terus yang selanjutnya yakni tes akal sehat, terus tes diri terbaik dari sebuah pembicaraan. Ventilasi ini maksudnya pembicaraan. Oke teman-teman, itu tadi materi tambahan pertemuan keempat yang bisa saya tambahkan dari video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.